Nama saya Putri Anda Paramita, BP 1310861012. Saya akan menjelaskan 25 dari teori komunikasi. Yang pertama, teori proses seleksi. Publik cenderung melakukan terpaan seleksi dan menolak pesan yang berbeda dengan keyakinan mereka. Penerimaan selektif mengurangi dampak dari media. Yang kedua, teori pembelajaran sosial. Pemirsa meniru apa yang mereka lihat di televisi melalui proses pembelajaran hasil pengamatan. Misalnya mengandungi kehidupan glamor seperti di televisi. Yang ketiga, teori difusi inovasi. Teori ini dikemukakan oleh Everett and Rogers. Media berperan menyebarkan pesan-pesan sebagai ide, karya, atau objek yang dianggap baru. Media mempengaruhi publik untuk mengadopsi atau menolak sesuatu yang baru atau berbeda. Yang keempat, teori kultivasi. Media, khususnya TV, merupakan sarana belajar tentang masyarakat dan kultur kita. Juga belajar tentang dunia, orang-orangnya, dan adat kebiasaannya. Selanjutnya, teori dramaturgi. Teori dramaturgi, bila disimpulkan secara singkat, memandang bahwa kehidupan manusia itu sebagai sebuah panggung sandiwara, di mana manusia memainkan peran yang ia dapat sebaik mungkin agar audiens mampu mengapresiasi dengan baik pementasan tersebut. Intinya, pada teori ini adalah apa yang ditampilkan oleh media maupun individu di depan publik itu tidaklah sebenarnya layaknya sandiwara. Yang keenam, teori The Spiral of Silence. Teori The Spiral of Silence dikemukakan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat. Yang ketujuh, teori agenda setting. Inti dari teori ini yaitu apa yang dianggap penting oleh khalayak merupakan hasil dari sebuah skenario oleh pihak tertentu. Pihak tersebut membuat seolah-olah hal tersebut memang penting, padahal belum tentu demikian. Teori yang kedelapan adalah priming. Priming memberikan standar pada khalayak, menentukan acuan tentang bagaimana seharusnya sesuatu berlaku, seperti apa yang baik dan apa yang buruk. Apakah sesuatu itu melanggar atau tidak? Apakah pantas atau tidak? Media membuat khalayak menganggapnya benar. Teori ke-9 adalah framing. Dasar dari teori ini yaitu media fokus pada suatu peristiwa lalu membuatnya bermakna. Media membuat khalayak memperhatikan satu topik saja dan menentukan apa yang khalayak pikirkan. Teori yang ke-10 adalah dependensi teori. Menurut teori ini, ada hubungan erat antara media, penonton, dan sistem sosial yang lebih besar. Penonton bergantung pada informasi yang disajikan oleh media, namun tingkat ketergantungan itu tidak sama. Yang ke-11, teori peluru magis. Media massa mengubah atau mengendalikan perilaku publik. Publik tidak berdaya menerima berondongan atau peluru media atau pemberitaan. Media massa memiliki kekuatan perkasa komunikan yang dianggap pasif. Teori yang ke-12 adalah knowledge gap. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh media tidak merata, namun dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi seseorang. Begitulah menurut teori ini. Yang ke-13, teori media richness theory. Teori ini mengatakan bahwa kegunaan sebuah media sangat tergantung kekayaan pesan atau informasi yang terkandung di dalam media komunikasi tersebut. Teori yang ke-14 adalah medium teori. Teori ini berfokus pada bagaimana karakteristik media, bukan apa informasi yang disampaikan, bukan pula bagaimana pesan itu diterima. Media di sini tidak sesederhana koran, internet, dan lain-lain, namun berupa lingkungan simbolis, tindakan komunikatif. Yang ke-15, teori langkah. Pengaruh media massa berlangsung melalui tahapan atau langkah. Terdiri dari yang pertama, teori satu tahap, one step flow. Yang kedua, teori dua tahap, two step flow. Yang ke-16 adalah teori penggunaan dan pemenuhan. Publik menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya, menggambarkan bagaimana publik menggunakan media untuk memuaskan berbagai kebutuhan hidupnya. Audiens proaktif dan mencari media yang dapat memenuhi kebutuhannya.
Teori yang ke-17 adalah teori kemungkinan elaborasi. Teori kemungkinan elaborasi adalah teori yang menjelaskan kemungkinan manusia untuk mengevaluasi yang akan diterimanya secara kritis. Selanjutnya, teori yang ke-18. Yaitu teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Teori yang ke-19, teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori komunikasi yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Yang ke-20 yaitu teori interaksi simbolik. Dalam perspektif ini dikenal nama sosiolog yaitu George Herbert Mead yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol. Yang ke-21 adalah teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif dan perilaku dengan pencarian informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Teori selanjutnya adalah teori konvergensi simbolik. Teori ini menjelaskan tentang sharing fantasi, simbolik convergence teori. Teori bisa juga disebut teori komunikasi umum. Teori ini menjelaskan bahwa makna, emosi, nilai, dan motif untuk tindakan retorika yang dibuat bersama oleh orang yang mencoba untuk memahami dari pengalaman yang umum, seperti keragaman kehidupan. Selanjutnya, teori yang ke-23, yaitu teori manajemen koordinasi. Dalam percakapan dan melalui pesan-pesan yang kita kirim dan terima orang saling menciptakan makna. Saat kita menciptakan dunia sosial, kita menggunakan berbagai aturan untuk mengkonstruksi dan mengkoordinasi makna. Maksudnya, aturan-aturan membimbing komunikasi yang terjadi di antara orang-orang. Selanjutnya, teori konstruksi sosial. Gagasan awal dari teori ini adalah untuk mengoreksi teori konstruksi sosial atas realitas yang dibangun oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Yang terakhir yaitu teori semiotika. Teori semiotika merupakan suatu bentuk komunikasi media massa dengan menggunakan simbol-simbol sebagai alat komunikasi atau menyampaikan sesuatu, bisa juga untuk memberi arti sesuatu hal yang berhubungan dengan produksi sosial. Sekian dari saya, terima kasih.